Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Dr. Dalman MPD dalam mata kuliah Keterampilan Menulis. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang penalaran. Nah, tentunya saudara, apabila kita ingin menulis, sebetulnya kita tidak terlepas dari bagaimana cara kita bernalar ya, cara kita menggunakan pola pikir kita. Oleh sebab itu, Anda harus menguasai tentang materi penalaran ini. Saudara, saya sangat berharap setelah perkuliahan ini selesai, Anda mampu untuk memahami penalaran dan juga untuk membuat kalimat-kalimat yang maupun ya menyampaikan ide-ide Anda sehingga Anda mampu untuk bernalar ya, dan Anda mampu juga membuat kalimat-kalimat penalaran Anda, baik itu penalaran deduktif maupun penalaran induktif ya. Dan juga Anda harus mampu juga memahami bagaimana salah nalar gitu, dan juga bisa membuat contoh-contoh salah nalar. Baik, saudara, tentu saja di dalam menulis itu kita sering terjadi salah nalar juga ya tentunya. Nah, oleh sebab itu supaya tidak terjadi salah nalar, Anda harus betul-betul menguasai tentang pokok bahasan penalaran ini. Baik, saudara, saya akan menayangkan ataupun men-share screen tentang materi kita pada kesempatan ini, yaitu tentang penalaran. Baik, jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan penalaran itu? Saudara, tentu saja penalaran atau reasoning itu adalah suatu proses berpikir kita ya, dengan cara menghubung-hubungkan bukti, fakta ya, kemudian ada petunjuk ataupun eviden ataupun sesuatu yang dianggap bahan bukti ya, yang dapat dipertanggungjawabkan, bisa saja menuju pada suatu kesimpulan nantinya. Tentu saja di dalam penalaran ini di akhirnya itu jelas kita akan menuju kepada suatu kesimpulan ya, dari hal-hal yang kita kumpulkan tadi berupa bukti, fakta ya, petunjuk ataupun sesuatu yang kita anggap sebagai bahan bukti, itu harus kita simpulkan menjadi suatu kesimpulan. Apakah kesimpulan kita itu kesimpulan yang deduktif ataukah yang induktif gitu ya. Nah, jadi ketika kita bernalar dengan cara deduktif berarti cara ataupun pola berpikir kita dari umum ke khusus ya, dari umum ke khusus. Sedangkan kalau penalaran kita itu penalaran induktif berarti pola berpikir kita dari khusus ke umum ya. Nah, seperti itu. Saudara, ini bentuk penalaran ataupun pengambilan kesimpulan yang harus Anda kuasai. Yang pertama itu kita lihat penalaran induktif ya. Nah, kalau penalaran induktif berarti penalaran kita itu dari khusus ke umum. Oleh sebab itu, penalaran induktif ini adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal khusus menuju sesuatu yang umum ya. Nah, beda dengan penalaran deduktif. Kalau penalaran deduktif, pola berpikir kita itu dari umum ke khusus. Jadi penalaran deduktif itu, saudara, adalah suatu proses berpikir kita yang tentu saja bertolak dari sesuatu yang umum menuju hal-hal yang khusus. Nah, dalam hal ini bisa jadi penerapan sesuatu yang umum tadi pada peristiwa yang khusus untuk mencapai sebuah kesimpulan. Nah, seperti itu ya. Paham semuanya? Baik, kalau paham kita lanjutkan. Saudara, kita masuk kepada penalaran induktif dan coraknya. Jadi kita mulai dari penalaran induktif ya. Nah, saudara, penalaran induktif itu dapat dilakukan dengan 3 cara ya. Apabila Anda mau
membuat kalimat dengan menggunakan penalaran induktif, atau Anda membuat wacana dengan menggunakan penalaran induktif, atau juga membuat paragraf ya dengan penalaran induktif, sebetulnya Anda bisa melakukannya dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan cara generalisasi ya. Yang kedua dengan cara analogi, yang ketiga dengan cara sebab akibat atau hubungan kausal. Nah, kita bahas satu persatu. Saudara, dengan cara generalisasi atau perampatan, ini adalah proses penalaran yang tentu saja bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa ya, untuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan ini tentu saja mengenai semua ataupun sebagian dari gejala ataupun peristiwa itu. Nah, itulah sebetulnya yang maksud dengan generalisasi ya. Jadi dia berlaku untuk umum ya. Nah, kemudian generalisasi ini juga diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman ya, bisa observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Maka sumbernya ini dapat berupa dokumen, statistik, misalnya kesaksian, pendapat ahli ya, peristiwa-peristiwa politik, sosial, ekonomi, ataupun hukum. Ini bisa menjadi sumber ya. Nah, dari berbagai gejala atau peristiwa khusus itulah sebetulnya orang membentuk opini ya. Opini bisa berupa sikap juga, bisa penilaian ataupun keyakinan atau juga perasaan tertentu terhadap gejala-gejala tersebut. Nah, saudara, contoh penalaran generalisasi ini itu seperti ini. Ya, jadi ada kambing, sapi, onta, kerbau, kucing ya, harimau, gajah, rusa, dan kera itu adalah binatang menyusui. Nah, hewan-hewan menghasilkan turunannya itu melalui kelahiran. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa dengan demikian semua binatang menyusui mereproduksi turunannya melalui kelahiran. Nah, seperti itulah sebetulnya generalisasi ini. Jadi dia berlaku untuk umum. Ya, jadi kalau semua binatang menyusui, mereproduksi keturunannya pasti melalui kelahiran. Nah, kemudian saudara, ini ada rambu-rambu untuk menguji keabsahan hasil dari sebuah generalisasi itu sendiri. Jadi yang kita lakukan untuk mengujinya, yang pertama itu apakah jumlah gejala atau peristiwa khusus yang kita jadikan sebagai dasar generalisasi tersebut cukup memadai. Kalau cukup berarti benar ya. Nah, berarti untuk membuat absah sebuah generalisasi itu ya, datanya usahakan jangan hanya 2 atau 3 ya, tetapi diperbanyak di atas itu. Kemudian apakah gejala atau peristiwa yang digunakan itu sebagai bahan generalisasi merupakan contoh yang baik. Nah, yang dapat mewakili keseluruhan atau bagian yang dikenai generalisasi. Jadi upayakan saudara contoh yang baik yang Anda gunakan yang bisa mewakili dari apa yang Anda generalisasikan itu ya. Kemudian yang ketiga, seberapa banyak kekecualian yang tidak sesuai dengan generalisasi yang dilakukan. Nah, karena kan ada yang itu ya, misalnya dia berkaki 4 tetapi begitu tidak melahirkan misalnya ya, itu bisa jadi dia bertelur misalnya, bukan melalui melahirkan ya. Cari saja itu kecuali misalnya apa ya, kecuali apa, kodok misalnya ya. Nah, kemudian buaya, bisa buaya kan bertelur ya, dia kakinya 4 juga. Nah, kemudian apakah perumusan generalisasi itu sesuai dengan data-data yang diteliti? Nah, ini ya, jadi perumusan generalisasi itu memang harus sesuai dengan data-data yang kita teliti itu. Lalu saudara masuk kepada analogi. Nah, saudara, kalau analogi itu sebetulnya kita lakukan karena antara sesuatu yang kita bandingkan itu dengan pembandingnya memiliki kesamaan fungsi ya, atau juga kesamaan peran. Oleh sebab itu analogi yang dimaksud dalam menulis karya ilmiah misalnya itu adalah analogi induktif atau analogi logis ya. Logis itu masuk akal.
Saudara, analogi induktif atau kias itu sebetulnya adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari dua peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lainnya itu memiliki kesamaan untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, oleh karena itu, karena titik tolak penalaran analogi itu adalah kesamaan karakteristik di antara dua hal, maka kesimpulannya ini akan menyiratkan apa yang berlaku pada satu hal akan berlaku pula untuk hal lainnya ya. Dengan demikian, dasar kesimpulan kita itu digunakan ini merupakan ciri pokok ya, yang kita gunakan itu merupakan ciri pokok ataupun esensial yang berhubungan erat dari dua hal yang kita analogikan itu. Nah, kemudian saudara contohnya ini. Contoh analogi misalnya ya, dalam riset medis, misalnya para peneliti mengamati berbagai efek dari bermacam bahan melalui eksperimen binatang suri mencit ya atau tikus putih dan kera. Yang dalam beberapa hal itu memiliki kesamaan karakter anatomis dengan manusia. Dari kajian itu akan ditarik kesimpulan bahwa efek bahan-bahan uji coba ini yang ditemukan pada binatang juga akan terjadi pada manusia. Nah, ini kita beranalogi, jadi efek yang terjadi pada binatang itu analogi kita akan terjadi pada manusia. Itu analogi ya seperti ini. Nah, kemudian hubungan kausal ya. Hubungan kausal ini hubungan sebab akibat. Saudara, corak penalaran kausalitas itu sendiri dapat terwujud ya dalam pola sebab ke akibat atau akibat ke sebab atau juga akibat ke akibat. Bisa terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, penalaran kausalitas ini memiliki karakteristik, saudara, yang pertama karakteristiknya adalah satu atau beberapa gejala atau peristiwa yang timbul itu dapat berperan sebagai sebab atau akibat atau sekaligus sebagai akibat dari gejala sebelumnya dan juga sebab gejala sesudahnya. Nah, yang kedua, saudara, gejala atau peristiwa yang terjadi itu sebetulnya dapat ditimbulkan oleh satu sebab saja atau lebih bisa jadi dan menghasilkan satu akibat saja atau lebih boleh ya. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan sebab dan akibat itu sebetulnya dapat bersifat langsung dan juga dapat bersifat tidak langsung. Contoh penalaran kausalitas seperti ini ya, sebab akibat. Nah, seperti ini. Di Amerika, diabetes yang tak terkontrol menjadi penyebab utama kebutaan dan menduduki peringkat keempat penyakit yang terbanyak menimbulkan kematian. Nah, ini jadi disampaikan nih, penyakit diabetes yang tak terkontrol ini juga menimbulkan risiko tinggi penyakit jantung, ginjal, dan saraf. Nah, akhir-akhir ini ada kabar baik untuk penyembuhan diabetes. Suntikan insulin tidak diperlukan untuk sebagian besar penderita diabetes. Untuk jenis diabetes tertentu yang biasanya menyerang orang-orang lanjut usia atau orang dewasa yang kelebihan berat badan dapat disembuhkan dengan diet dan olahraga. Nah, inilah sebetulnya dengan diet dan olahraga, diabetes tadi dapat disembuhkan. Itu hubungan kausalitasnya ya. Nah, baik, saudara, kita lanjutkan kepada penalaran deduktif dan coraknya. Saudara, kalau penalaran deduktif itu ada berupa soligisme ya, ada intimem dan juga ada kita lihat juga salah nalar gitu. Nah, termasuk macam-macam salah nalarnya ya. Bisa berupa generalisasi yang terlalu luas, kerancuan analogi, kekeliruan kausalitas atau sebab akibat ya, kesalahan relevansi atau karena kekurang pahaman, pengabaian ataupun penyembunyian masalah sesungguhnya, termasuk kesalahan karena menyandarkan pendapat atau alasan mengenai suatu masalah terhadap seorang tokoh atau ahli di luar kepakarannya. Nah, ini perlu Anda kuasai. Selain logisme dan antimem, Anda juga harus menguasai salah nalar itu sendiri. Nah, kita masuk pada silogisme. Saudara, silogisme itu sebetulnya adalah suatu proses penalaran yang menghubungkan dua proposisi ya atau pernyataan yang tentu saja ya pernyataan itu berlainan untuk menurunkan sebuah kesimpulan yang merupakan proposisi yang ketiganya. Nah, oleh sebab itu proses proposisi ini adalah
pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya ya. Nah, silogisme itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu ada premis mayor, ada premis minor, dan juga ada kesimpulan. Nah, saudara, premis itu sendiri adalah proposisi yang menjadi dasar argumentasi kita. Sedangkan premis mayor itu mengandung term mayor dari silogisme itu sendiri, yang merupakan generalisasi ataupun proposisi yang kita anggap benar bagi semua unsur ataupun anggota kelas tertentu. Sedangkan premis minornya ini mengandung term minor atau term tengah dari silogisme ya. Itu biasanya berisi proposisi yang mengidentifikasikan atau menunjuk sebuah kasus atau peristiwa khusus, ini peristiwa khusus ya, sebagai anggota dari kelas itu. Makanya term itu sendiri sebetulnya suatu kata atau frase yang menempati fungsi subjek ataupun predikat. Nah, sedangkan kesimpulan dari silogisme itu sendiri adalah proposisi yang menyatakan bahwa apa yang berlaku bagi seluruh kelas akan berlaku pula bagi anggota-anggotanya. Nah, ini contoh silogisme. Yang pertama itu silogisme kategorial ya. Nah, premis mayornya misalnya semua cendekiawan adalah pemikir. Premis minornya itu Budi adalah cendekiawan. Berarti kesimpulan kita jadi Budi adalah pemikir kalau begitu ya. Nah, kemudian ada juga silogisme kondisional ataupun hipotesis atau juga pengandaian. Kita bisa menyampaikan misalnya premis mayornya, kalau rupiah mengalami devaluasi, harga-harga barang akan naik. Nah, premis minornya bisa kita sampaikan bahwa rupiah mengalami devaluasi, maka kesimpulan kita adalah harga-harga barang akan naik. Ya, karena kalau rupiah mengalami devaluasi, harga-harga barang akan naik. Rupiah mengalami devaluasi, berarti apa kesimpulannya? Harga-harga barang akan naik. Lalu silogisme alternatif. Nah, ini pilihan ya. Bisa kita sampaikan premis mayornya, misalnya penyebab kegagalan panen sekarang adalah kekurangan air atau hama. Nah, premis minor kita itu kita sampaikan ada penyebab panen sekarang bukan hama. Berarti kita buat simpulan sebab itu kegagalan panen sekarang adalah kekurangan air. Karena ada 2 pilihan, yaitu kekurangan air atau hama. Nah, mudah kan? Ya, baik, kita lanjutkan, paham ya? Nah, saudara, ini ada prinsip-prinsip silogisme yang harus Anda ketahui ya, bahwa sebuah silogisme itu hanya terdiri atas 3 proposisi. Ada premis mayor, ada premis minor, dan ada kesimpulan ya. Nah, ini berarti ada 3 proposisi di sana. Nah, jika sebuah silogisme itu mengandung sebuah premis yang positif dan sebuah premis negatif, ini menggunakan kata tidak atau bukan, maka kesimpulannya harus negatif. Misalnya, semua guru SD yang telah mencapai golongan 3 tidak perlu mengikuti program D2 guru SD. Nah, ini premis mayor. Premis minornya, Razat adalah guru SD yang telah mencapai golongan 3. Nah, kesimpulan kita apa? Karena itu Razat tidak perlu mengikuti program D2 guru SD karena ya dia sudah golongan 3. Nah, dari 2 buah premis yang negatif ini tidak dapat ditarik kesimpulan. Contohnya, premis mayornya misalnya Indonesia bukanlah negara agama. Premis minornya Rocky adalah orang yang tidak beragama. Kesimpulan kita begini, jadi Rocky adalah orang Indonesia. Nah, ini kan tidak bisa disimpulkan seperti ini ya. Nah, lalu premis mayor yang benar itu belum tentu menghasilkan kesimpulan yang benar juga jika proses penyimpulannya keliru. Contohnya, premis mayornya misalnya manusia adalah makhluk berakal budi. Nah, premis minornya Junaidi bodoh. Lalu kita menyimpulkan bahwa jadi Junaidi bukan manusia. Nah, salah simpul ini. Itu ya. Karena memang kalau kita ini yang itu tadi, premis mayor yang benar belum tentu menghasilkan kesimpulan yang benar jika proses penyimpulannya keliru. Jadi ini ada proses penyimpulan yang keliru ya. Nah, saudara, ada juga tadi anti-mem.
Nah, tentunya anti-mem ini, saudara, adalah bagian silogisme yang kita anggap telah dipahami atau dihilangkan dengan tujuan demi kepraktisan. Jadi ada bagian yang kita hilangkan ya, yang kita anggap sudah kita pahami. Contoh anti-mem ini seperti ini. Misalnya premis mayornya, semua rentenir adalah pengisap darah orang yang sedang kesusahan. Nah, premis minornya, Pak Jadam adalah rentenir. Kesimpulan kita jadi Pak Jadam adalah pengisap darah orang yang sedang kesusahan. Nah, bentuk anti-mem-nya tidak harus seperti ini. Bentuk anti-mem-nya, Pak Jadam adalah rentenir yang mengisap darah orang yang sedang dilanda kesusahan. Nah, jadi Pak Jadam ini adalah rentenir yang mengisap darah orang yang sedang dilanda kesusahan. Ya. Jadi untuk mengetes keabsahan sebuah anti-mem, maka kembalikan pada silogisme asal yang lengkap ya, dengan mengacu pada prinsip-prinsip silogisme di atasnya. Ya, jadi ini kita tidak perlu lagi misalnya menyampaikan apa ini berarti bentuk kesimpulan kita. Jadi Pak Jadam adalah pengisap darah orang yang sedang kesusahan. Berarti rentenirnya dihilangkan sudah. Disebabkan kita tahu bahwa itu adalah rentenir. Nah, untuk bentuk anti-mem-nya tadi seharusnya Pak Jadam adalah rentenir yang mengisap darah orang yang sedang dilanda kesusahan. Nah, oleh sebab itu kita cukup katakan, jadi Pak Jadam adalah pengisap darah orang yang sedang kesusahan. Itu kesimpulannya. Nah, kemudian salah nalar. Saudara, ingat bahwa salah nalar itu adalah kekeliruan kita dalam proses berpikir. Karena keliru menafsirkan atau juga menarik suatu kesimpulan. Nah, kekeliruan itu terjadi karena faktor emosional, faktor kecerobohan, atau juga faktor ketidaktahuan kita terhadap ya materi ataupun terhadap ya data yang kita dapatkan. Nah, bisa jadi contohnya ya, contoh salah nalar di SD itu bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang terpenting. Tanpa menguasai bahasa Indonesia, tidak mungkin seorang siswa dapat memahami mata pelajaran lainnya dengan baik. Nah, ini kan salah nalar. Ya, itu kan untuk memudahkan menguasai materi pelajaran yang lain bahasa Indonesia. Bukannya tidak mungkin seorang siswa dapat memahami mata pelajaran lain. Bisa jadi mereka bisa memahaminya tanpa menguasai bahasa Indonesia, misalnya. Nah, ini macam-macam salah nalar ya. Yang pertama itu generasi yang terlalu luas tadi. Ini ada generasi sepintas, misalnya ini ya. Itu biasanya kesalahan terjadi ketika seseorang itu membuat generalisasi itu berdasarkan data atau evidensi yang sangat sedikit. Misalnya semua anak yang jenius akan sukses dalam belajar. Ya tidak semuanya. Ya karena datanya misalnya sedikit. Kemudian generalisasi a priori. Lalu salah nalar yang terjadi ketika seseorang melakukan generalisasi atas gejala ataupun peristiwa yang belum diuji kebenarannya atau kesalahannya. Misalnya, semua pejabat pemerintah korup, para remaja sekarang rusak moralnya. Zaman sekarang tidak ada orang yang berbuat tanpa pamrih. Ya masih ada ya, masih ada yang tidak pejabat itu yang tidak korup, kemudian remaja yang tidak rusak moralnya, lalu juga berbuat tanpa pamrih masih ada ya. Nah, kemudian kerancuan analogi. Ini disebabkan penggunaan analogi yang tidak tepat ya. Misalnya seperti ini. Contohnya, negara adalah kapal yang berlayar menuju tanah harapan. Jika nakoda setiap kali harus meminta mendapat anak buahnya dan menentukan arah berlayar atau pengambilan keputusan, maka kapal itu tidak akan kunjung sampai. Karena itu demokrasi dalam pemerintahan tidak diperlukan karena menghambat. Nah, tidak bisa kita analogikan ke sana. Ini rancu ya. Tidak bisa kita katakan bahwa negara itu kita anggap kapal gitu ya. Nah, kemudian kekeliruan kausalitas sebab akibat. Ini saudara salah nalar yang terjadi
karena seseorang itu keliru menentukan dengan tepat sebab dari suatu peristiwa atau hasil ataupun akibat dari suatu kejadian. Misalnya, saya tidak bisa berenang karena tidak ada satupun keluarga saya yang tidak dapat berenang. Jadi karena menyakiti orang tuanya, matinya pun tabrak mobil misalnya. Saya tidak dapat mengerjakan ujian dengan baik karena sebelumnya sarapan dulu. Karena sebelumnya sarapan dulu, nah ini tidak ada hubungannya. Jadi keliru di dalam sebab akibat, inilah yang namanya salah nalar ya. Lalu saudara, adanya kesalahan relevansi. Nah, kesalahan ini akan terjadi apabila bukti ataupun peristiwa atau alasan yang kita ajukan itu tidak berhubungan atau tidak menunjang sebuah kesimpulan. Nah, corak salah nalar itu, kesalahan relevansi ini seperti ini. Misalnya itu pengabaian persoalan ya. Nah, ini misalnya penyampingan masalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan seorang untuk menemukan atau menghubungkan berbagai bukti atau alasan yang mendasari pendapat atau kesimpulannya. Misalnya korupsi di Indonesia itu tidak bisa diberantas karena pemerintah tidak memiliki undang-undang yang khusus tentang hal itu. Padahal bisa saja diberantas. Yang kedua, bisa jadi pengabaian persoalan yang ditimbulkan oleh pemindahan alasan atau bukti terhadap manusianya. Misalnya, ketika Yati menanyakan alasan Doni dalam memilih kepala desa, Doni menjawab, karena dia orangnya ramah dan murah hati. Kalau bertemu dengan saya, dia selalu menyapa lebih dulu. Dia baik dengan saya menyukainya, karena itulah saya memilih dia. Ini tidak bisa seperti ini ya. Jadi ini pengabaian persoalan yang ditimbulkan oleh pemindahan alasan ataupun bukti terhadap manusianya. Nah, kemudian bisa jadi penyampingan masalah yang diakibatkan oleh ketidaksanggupan seseorang dalam menangkis ataupun membuktikan pendapat atas pikiran lawan bicaranya. Ini biasanya dalam suatu seminar, misalnya seorang pemulasaran menyampaikan kiat memelihara keharmonisan rumah tangga. Nah, seorang peserta menolak pendapat pemerasaran itu karena pemerasaran itu pernah gagal dalam perkawinannya. Ya, apa hubungannya? Biarkan dia gagal, tapi kan ilmunya ya. Itu ilmunya yang kita ambil. Nah, lalu adanya pengabaian persoalan yang terjadi karena dorongan keinginan untuk menggugah atau meyakinkan orang lain dengan menyandarkan argumentasinya pada orang banyak. Ini dengan ya. Contohnya seperti ini, Badan Penyelenggara Perdagangan Cengkeh ini lahir karena kemauan rakyat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ini kan betul-betul pengabaian persoalan yang salah ya. Itu maksudnya itu karena dorongan keinginan untuk menggugah atau meyakinkan orang lain dengan menyandarkan argumentasi pada orang banyak, padahal keliru. Nah, lalu adanya penyampingan persoalan yang terjadi karena seseorang menggunakan alasan atau bukti yang remeh atau tidak langsung berkaitan dengan maksud untuk membenarkan pendapat ataupun kesimpulannya. Misalnya, seseorang merasa kesalahannya itu dapat dibenarkan karena orang lain melakukannya. Contohnya, mengapa saya tidak boleh lolos kerja? Mengapa saya tidak boleh bolos kerja? Misalnya, atasan saya sering tidak ada di kantor juga tidak apa-apa. Nah, ini kan tidak bisa terjadi seperti ini. Ini penyimpangan persoalan ya. Nah, kemudian ada lagi saudara penyembunyian persoalan. Bisa berupa pemikiran ini atau itu ya. Ini ada salah nalar yang berangkat dari keinginan untuk melihat atau menyederhanakan persoalan yang rumit dari dua sudut pandang yang bertentangan. Misalnya ya, tidak ada jalan lain untuk memberantas korupsi kecuali pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri kalau mungkin lebih tinggi daripada pegawai swasta. Ini ya persoalannya bukan ini sebetulnya, ini menyembunyikan persoalan atau tidak bisa diikuti. Nah, ini salah nalar yang terjadi karena satu kesimpulan itu tidak diturunkan dari premis-premisnya. Misalnya, Sinta adalah anak yang sangat populer di kelasnya. Oleh karena itu, guru bahasa Indonesianya pun memberinya nilai A. Ini tidak bisa diikuti seperti ini. Lalu argumen ad misericordiem ya, ini salah nalar yang dimaksudkan untuk membangkitkan empati ataupun belas kasihan karena merasa bersalah. Contohnya, maaf Pak, saya sering bolos karena saya banyak utang untuk menyekolahkan adik. Saya harus mencari uang untuk melunasi utang itu. Nah, ini namanya salah nalar. Termasuk argumentum ad baculum. Nah, ini salah nalar yang terjadi karena seorang itu merasa dirinya tidak enak, terancam, ataupun mengharapkan sesuatu. Bisa jadi juga argumentum ad authoritatem
statis ya. Ini salah nalar atau kekeliruan yang terjadi karena seseorang itu menerima atau menyampaikan pendapat bukan karena alasan nasional ya, alasan rasional maksud saya, melainkan karena yang mengatakannya itu adalah orang yang memiliki kekuasaan. Nah, bisa jadi ini kurang memahami persoalan. Nah, salah nalar yang terjadi karena seorang mengungkapkan pendapat atau alasan tanpa memahami persoalan yang dihadapinya dengan baik. Misalnya dalam ujian tanyakan mengapa pembelajaran bahasa Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan komunikatif. Jawabannya, dalam mengajar bahasa Indonesia, guru adalah contoh yang akan dilihat dan diikuti oleh murid-muridnya. Oleh karena itu, guru dalam mengajar perlu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta komunikatif sehingga apa yang disampaikan dapat dimengerti siswa dengan baik. Nah, ini kan kurang memahami persoalan, berarti salah nalar ya. Nah, berikutnya adalah penyandaran terhadap prestise seorang atau rambu-rambu yang seharusnya diperhatikan jika mengutip pendapat seorang. Misalnya orang itu diakui keahliannya oleh orang lain. Pernyataan yang dibuatnya itu berkenaan dengan keahliannya dan relevan dengan persoalan yang sedang dibahas. Hasil pemikirannya dapat diuji kebenarannya. Nah, ini penyandaran terhadap prestise seseorang itu sebetulnya ini adalah salah nalar ya. Nah, saudara, terakhir itu kesalahan relevansi. Kesalahan relevansi ini bisa pengabaian persoalan, kemudian penyembunyian persoalan, dan juga kurang memahami persoalan. Itu ya. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam perkuliahan kita pada kesempatan ini. Saya berharap Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang penalaran ini ya melalui buku-buku ya yang berhubungan dengan pokok bahasan kita, yaitu tentang penalaran. Juga Anda bisa membaca ya artikel-artikel baik itu yang ada di internet ya, di Google banyak sekali, maupun yang ada di koran misalnya ataupun di majalah. Ya, baik saudara, saya minta Anda untuk membuat rangkumannya ya, apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita bahas. Anda buat rangkuman, lalu Anda kumpulkan, kirimkan rangkuman itu ke ya email saya itu dalman.bangka@gmail.com, atau Anda bisa juga mengerjakan tugas Anda membuat rangkuman itu di Spada UML melalui siakat.uml.ac.id ya, silakan saja karena di sana ada ruang untuk membuat tugasnya langsung. Baik saudara, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.